Teman studiku, selamat datang di Studi CPNS. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kekuasaan pemerintah. Nah, jadi teman-teman, kekuasaan pemerintah itu dipegang oleh presiden dan dibantu oleh wakil presiden. Nah, apa aja sih wewenang dari presiden? Jadi, wewenangnya adalah presiden berwenang mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Jadi bentuknya masih dalam rancangan ya teman-teman. Kemudian presiden juga berwenang menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, lalu apa aja sih syarat untuk menjadi presiden ataupun wakil presiden? Nah, ini ada beberapa syarat teman-teman. Yang pertama adalah mereka adalah warga negara Indonesia sejak lahir. Kemudian mereka tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas keinginan sendiri. Kemudian mereka tidak pernah mengkhianati negara dan mereka mampu secara jasmani dan rohani. Lalu bagaimana sih mekanismenya sampai terpilihnya presiden dan wakil presiden? Jadi teman-teman, partai politik ataupun gabungan partai politik itu mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden. Kemudian pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tersebut dipilih dalam pemilu. Nah, kemenangan mereka itu ditentukan ketika mereka mendapatkan suara lebih dari 50% dari pasangan calon lain. Kemudian mendapatkan minimal 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di setengah jumlah provinsi di Indonesia. Nah, lalu ketika mereka memenuhi syarat tersebut, presiden dan wakil presiden pun secara resmi dipilih. Kemudian, presiden dan wakil presiden memiliki masa jabatan selama 5 tahun dalam 1 kali periode. Dan mereka dapat dipilih kembali 1 kali periode lagi. Jadi maksimal 2 kali periode yaitu 10 tahun. Namun teman-teman, presiden dan wakil presiden ini bisa diberhentikan apabila ia terbukti mengkhianati negara. Kemudian terbukti korupsi, suap, dan tindak pidana lainnya, melakukan perbuatan tercela dan terbukti tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, bagaimana sih mekanisme dalam pemberhentian presiden dan wakil presiden ini? Jadi, DPR mengajukan usulan pemberhentian presiden dan wakil presiden, di mana syaratnya adalah dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR, dan usulan tersebut disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir. Lalu, usulan tersebut dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa. Nah, MK ini wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan usulan dari DPR. Nah, usulan tersebut diproses maksimal 90 hari setelah usulan tersebut diterima oleh MK. Nah, ketika usulan tersebut disetujui, maka DPR kemudian menggelar sidang, lalu mengajukan ke MPR. Nah, MPR wajib menggelar sidang maksimal 30 hari setelah usulan diterima, di mana sidang tersebut dihadiri oleh 3/4 dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh 2/3 dari anggota yang hadir. Kemudian ada pula diatur bahwa presiden tidak dapat membubarkan atau membekukan DPR ya teman-teman. Nah, lalu ada pertanyaan nih teman-teman. Jika terjadi kekosongan presiden, bagaimana? Jawabannya adalah presiden tersebut digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Nah, lalu ada pertanyaan lagi. Jika terjadi kekosongan wakil presiden, itu gimana? Nah, jawabannya adalah MPR akan melakukan sidang maksimal 60 hari untuk memilih wakil presiden yang diusulkan oleh presiden. Nah, lalu gimana kalau misalnya terjadi kekosongan presiden dan wakil presiden? Nah, jadi jika terjadi situasi tersebut, posisi tersebut digantikan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Kemudian MPR melaksanakan sidang untuk memilih presiden dan wakilnya dari 2 usulan parpol pemegang suara terbanyak. Nah, kemudian teman-teman,
Presiden dan wakil presiden itu perlu melaksanakan sumpah presiden, di mana presiden dan wakil presiden bersumpah atau berjanji di hadapan MPR atau DPR. Nah, jika DPR atau MPR berhalangan, maka presiden dan wakil presiden bersumpah di hadapan pimpinan MPR disaksikan pimpinan MA. Nah, ini ada beberapa wewenang presiden. Yang pertama adalah presiden berwenang memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Kemudian presiden juga berwenang menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian internasional, tetapi atas persetujuan DPR. Kemudian presiden berwenang menyatakan keadaan bahaya. Lalu presiden juga berwenang mengangkat duta dan konsul serta menerima penempatan duta negara lain atas pertimbangan DPR. Lalu presiden juga berwenang memberikan grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA dan memberikan amnesti serta abolisi atas pertimbangan DPR. Kemudian presiden berwenang memberikan gelar atau tanda kehormatan dan tanda jasa. Lalu presiden berwenang membentuk Dewan Pertimbangan. Nah, lalu grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi itu apa sih, teman-teman? Jadi, itu apa ya? Jadi, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Lalu amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu yang mengakibatkan semua akibat hukum pidana terhadap orang yang diberikan amnesti dihapuskan. Artinya kesalahan terpidana itu dihilangkan. Nah, lalu abolisi adalah penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Abolisi biasanya diberikan pada terpidana perorangan dan diberikan pada saat proses pengadilan sedang atau akan berlangsung. Kemudian rehabilitasi adalah tindakan pemenuhan hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang ditetapkan. Nah, gimana sih supaya teman-teman bisa dengan mudah membedakan keempat istilah ini? Nah, teman-teman simak baik-baik. Jadi kalau grasi itu hukum pidananya dihapuskan dan kesalahannya tetap ada atau tetap tercatat. Kalau amnesti, hukuman pidananya dihapuskan, kesalahannya juga hilang. Jadi dianggap bahwa ia tidak pernah melakukan kesalahan. Kemudian abolisi itu penghapusan proses hukum yang sedang atau akan berlangsung. Jadi ketika ada proses hukum yang sedang berlangsung itu dihapuskan, atau misalnya proses hukum baru akan berlangsung, nah itu dihapuskan. Nah, kemudian rehabilitasi, yaitu seseorang sudah menjalani masa pidana, teman-teman, tetapi akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Dengan kata lain, pengembalian nama baik. Jadi, itulah perbedaan dari grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.